Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Evi Sulistianingrum. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini sebenarnya hampir sama dengan teks-teks yang lain bahwa setiap teks itu memang memiliki ciri atau karakter sendiri-sendiri. Nah, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana tentang ciri dari teks eksplanasi, silahkan perhatikan penjelasan berikut ini. Di layar sudah terlihat bahwa ada salah satu teks yang berjudul Demonstrasi Massa. Teks ini diambil dari buku paket kelas 11 Bahasa Indonesia. Nah, teks eksplanasi itu apa sebenarnya? Lebih sederhananya ya, bahwa teks eksplanasi itu berisi proses terjadinya suatu fenomena. Karena di sini ada kata kunci proses, itu jangan kemudian disamakan dengan teks prosedur ya. Teks prosedur itu memang proses, tapi lebih ke langkah-langkah. Jadi kalau misalkan, prosedur itu berkaitan dengan langkah-langkah atau tips suatu hal, tetapi kalau teks eksplanasi itu lebih ke fenomenanya. Jadi fenomena itu bisa berkaitan dengan proses fenomena alam, proses fenomena sosial, proses fenomena ekonomi, maupun proses fenomena geografi. Tetapi kalau teks prosedur itu lebih ke langkah-langkah yang berkaitan dengan tata cara membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu. Walaupun isinya itu memang sama-sama sebuah proses, tetapi prosesnya itu berbeda. Nah, semoga di sini sampai di sini jelas ya. Jadi sekali lagi kalau teks eksplanasi itu berkaitan dengan proses sebuah fenomena, baik itu alam, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi kalau prosedur itu lebih ke langkah-langkah membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu atau berkaitan dengan tips. Nah, salah satu contoh teks eksplanasi misalkan adalah, proses terjadinya sebuah pelangi ya. Pelangi itu kan sebuah fenomena ya. Kenapa pelangi itu bisa diangkat menjadi teks eksplanasi? Karena kan, proses terjadinya pelangi itu kan menggunakan atau diharuskan menjelaskan peristiwanya, bagaimana peristiwa sebuah pelangi itu terjadi. Karena kita tahu bahwa pelangi itu tidak setiap saat muncul, kemudian, apa ya, hanya karena syarat tertentu, misalkan ada pembiasan cahaya, kemudian ada air hujan dan lain sebagainya. Nah, karena itu berupa fenomena alam, maka itu bisa diangkat menjadi teks eksplanasi atau seperti di layar ini, di layar, tampilan kalian ya, terkait dengan demonstrasi massa. Nah, demonstrasi massa itu kenapa bisa diangkat menjadi sebuah teks eksplanasi, karena ini berkaitan dengan fenomena sosial. Demonstrasi ya, di mana sebuah demonstrasi itu juga terjadi karena ada syarat atau hal-hal tertentu yang kemudian muncullah sebuah demonstrasi. Nah, ini berkaitan dengan fenomena sosial juga gitu. Jadi kalau kita cek ya di KBBI nih, KBBI, bentar. Nah, kalau kita cek di KBBI online, dari fenomena itu sendiri apa artinya? Fenomena. Nah, jadi fenomena itu adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah, gejala atau sesuatu yang luar biasa kejadiannya dan itu berupa fakta dan kenyataan. Sehingga tadi yang berkaitan dengan pelangi, kemudian demonstrasi, yaitu adalah hal-hal yang memang dapat disaksikan dengan panca indera dan dapat dinilai secara ilmiah. Itu luar biasa, termasuk kejadian luar biasa tuh, keajaiban ya, dan itu berupa fakta dan kenyataan. Nah, kembali lagi di teks ini. Eee, sudah cukup jelas ya perbedaan antara teks eksplanasi dengan teks prosedur. Kemudian kita membahas tentang struktur. Nah, setiap teks itu memiliki struktur masing-masing. Kita tahu ya kemarin teks prosedur memiliki strukturnya sendiri-sendiri. Nah, ini pun juga begitu, teks eksplanasi memiliki struktur sendiri.
Nah, struktur eksplanasi itu terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua adalah proses kejadian, dan yang ketiga adalah interpretasi. Nah, kita akan membahas langsung berdasarkan teksnya ya. Jadi istilahnya bedah struktur langsung berdasarkan teksnya. Nah, pernyataan umum itu apa? Pernyataan umum itu berisi latar belakang kejadian. Letaknya itu di awal teks. Jadi biasanya kalau ini ada teks, ada judul, kalau gambar itu kan sifatnya bebas ya, boleh ada, boleh tidak. Itu hanya untuk membantu memvisualisasikan untuk mempermudah pemahaman dan membuat teks lebih menarik tentunya. Nah, setelah judul itu kan ada paragraf-paragraf. Ini kan paragraf pertama, paragraf kedua, sampai dengan paragraf terakhir. Karena memang arti dari sebuah teks itu adalah kumpulan dari beberapa paragraf. Nah, pernyataan umum itu berisi latar belakang kejadiannya. Jadi gambaran umumnya dulu. Sebelum membahas ke intinya, ya biasanya akan diuraikan ke pembahasan umum dulu. Sehingga pembaca itu memahami ini apa sih inti yang akan disampaikan. Biasanya pernyataan umum itu letaknya, bukan biasanya ya, bahwa pernyataan umum itu letaknya di awal. Hanya masalahnya adalah antara pernyataan umum dengan proses kejadian itu sampai di batas mana, itu yang susah membedakan memang dari struktur teks eksplanasi. Nah, jelas ya bahwa paragraf awal ini biasanya adalah pernyataan umum. Hanya sampai mana? Apakah paragraf pertama saja yang termasuk ke pernyataan umum, ataukah paragraf 2 juga termasuk pernyataan umum, atau sudah masuk di proses kejadian? Nah, kita cermati dulu teorinya. Jika tadi pernyataan umum itu berisi latar belakang kejadian, kalau proses kejadian itu berisi kronologis dan penyebab suatu peristiwa. Jadi kalau di awal itu hanya membahas tentang latar belakangnya, di proses kejadian itu sudah prosesnya, sudah peristiwanya, langkah-langkahnya, langkah-langkah peristiwa. Kemudian yang terakhir itu adalah interpretasi, yaitu berisi komentar atau konsekuensi yang letaknya itu di akhir. Jadi sederhananya ya pokoknya interpretasi itu berisi komentar atau tanggapan dari penulis. Nah, kita lihat ya di teks ini, kita baca dulu di paragraf pertama. Akhir-akhir ini demonstrasi kerap terjadi hampir setiap waktu dan terjadi di berbagai tempat. Bahkan demonstrasi sudah menjadi fenomena yang lumrah di tengah-tengah masyarakat kita. Menanggapi fenomena tersebut, seorang kepala daerah menyatakan bahwa penyebab demonstrasi dan anarkisme tidak lain adalah faktor laparnya masyarakat. Lantas ia mencontohkan rakyat Malaysia dan Brunei yang adem ayem lantaran kesejahteraan mereka terpenuhi, maka demonstrasi di negara-negara itu jarang terjadi. Di sini kita tahu ya di paragraf pertama bahwa oh ini paragraf yang eh, membahas tentang apa nih, fenomena demonstrasi yang dinyatakan bahwa, oh akhir-akhir ini demonstrasi kerap terjadi. Contohnya, eee, berbeda dengan, rakyat Malaysia dan Brunei yang kemudian terlihat adem ayem. Nah, di sini kan sudah ada latar belakang ya, pernyataan umum bahwa, oh teks ini nantinya akan membahas tentang demonstrasi. Demonstrasi itu bagaimana sih prosesnya atau kenapa itu bisa muncul? Nah, itu adalah inti dari teks itu. Tetapi sebelum masuk ke teks inti itu disampaikan dulu terkait dengan latar belakang bagaimana sih fenomena demonstrasi yang kemudian kok demonstrasi akhir-akhir ini sering terjadi. Nah, begitu. Jadi jelas ya di paragraf pertama ini masuk kategori pernyataan umum dari segi struktur. Kita lihat yang paragraf kedua. Tentu saja komentar tersebut menyulut reaksi para mahasiswa. Mereka memprotes dan meminta sang bupati mencabut kembali pernyataannya. Para mahasiswa tidak terima dan tidak merasa memiliki motif serendah itu. Mereka berpendirian bahwa demonstrasi yang biasa mereka lakukan murni untuk memperjuangkan kebenaran dan melawan kemungkaran yang terjadi di hadapannya. Jika kita memasukkan ke dalam struktur proses kejadian, itu belum berisi kronologi
atau, penyebab suatu peristiwa, tetapi ini masih, masuk ke dalam pernyataan umum yang menjelaskan tentang latar belakang terjadinya demonstrasi. Maka di sini sudah bisa membedakan ya kategori pernyataan umum dengan proses kejadian. Kita masuk atau kita lihat di paragraf ketiga. Persoalannya kemudian, pendapat manakah yang benar? Sang bupati atau pihak mahasiswa? Ataupun komponen-komponen masyarakat lainnya? Barangkali logika sang bupati dikaitkan dengan kebiasaan bayi atau anak kecil yang memang begitu adanya. Nah, ini sampai paragraf ini ya, rakyat Indonesia yang gampangan gitu. Kalau kita lihat di paragraf ketiga, ini pun juga masih ke dalam pernyataan umum. Kenapa? Karena kalau dimasukkan ke dalam proses kejadian, itu pun juga belum masuk ke eee, kronologi proses kejadian, tetapi masih membahas tentang latar belakang kenapa terjadi, eee, demonstrasi. Nah, kita cermati mulai di paragraf keempat. Demonstrasi massa tidak selalu disebabkan oleh urusan perut. Bahkan banyak peristiwa yang sama sekali tidak disadari oleh motif itu. Dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, Abraham Maslow membaginya ke dalam beberapa tingkatan. Kebutuhan yang paling mendasar adalah makan dan minum, sementara itu yang paling puncak adalah kebutuhan akan aktualisasi sendiri. Nah, di sini di paragraf ini sudah terlihat jelas sekali bahwa ini sudah mulai membahas kronologi atau penyebab. Di sini kan disebabkan, dijelaskan, maaf maksud saya, dijelaskan menurut Abraham Maslow, eee, kebutuhan yang paling mendasar, tadi kan dijelaskan bahwa, eee, demonstrasi massa itu terjadi karena, kebutuhan kebutuhan akan urusan perut ya, lapar. Nah, kemudian disandingkan dengan, teori dari Abraham Maslow yang menyatakan bahwa kebutuhan yang paling mendasar itu adalah makan dan minum, sementara yang paling puncak adalah aktualisasi diri. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa, eee, kronologi proses suatu peristiwa terjadinya demonstrasi massa ya mulai dari sini, itu disebabkan oleh perut kosong, kemudian, kebutuhan ya, kebutuhan. Nah, kebutuhan yang pertama yang paling primer, yang utama kan makan minum sampai dengan, kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, kita cek ya, berarti mulai dari paragraf keempat demonstrasi ini sampai ke bawah seharusnya adalah proses kejadian. Kita ambil contoh sampel tentang paragraf selanjutnya. Namun demikian, pada umumnya demonstrasi massa justru lebih didasari oleh kebutuhan tingkatan akhir itu. Nah, ini juga artinya di sini sudah jelas ya bahwa paragraf keempat demonstrasi massa itu berkaitan dengan proses dilanjutkan di paragraf kelima yaitu tentang proses juga. Proses tentang, terjadinya demonstrasi massa itu tadi. Nah, berarti di paragraf kelima sampai bawah-bawah itu adalah proses kejadian. Nanti kalau kalian masih bingung, bisa sambil dibaca di buku paket Bahasa Indonesia kelas 11 ya. Kita langsung tarik atau kita langsung mencari interpretasi. Tadi dijelaskan bahwa interpretasi berisi komentar atau, konsekuensi yang letaknya itu di akhir, maka kita langsung menuju di akhir paragraf. Nah, ini akhir paragraf. Apakah paragraf ini berisi komentar atau konsekuensi dari, demonstrasi tadi ya? Jika iya berarti itu adalah interpretasi, kalau tidak ya berarti tidak ada interpretasi. Kita baca dulu. Dengan fakta semacam itu, nyatalah bahwa kemiskinan bukanlah penyebab utama untuk terjadinya gelombang demonstrasi. Akan tetapi fenomena tersebut lebih disebabkan oleh kemampuan berpikir kritis dari warga masyarakat. Di sini kita tahu bahwa dengan fakta semacam itu nyatalah bahwa kemiskinan bukanlah penyebab utama. Ini kan pendapat ya, komentar dari si penulis bahwa dari uraian tersebut si penulis kemudian semacam menarik kesimpulan yang kemudian, memberikan komentar bahwa kemiskinan bukan penyebab utama terjadinya gelombang demonstrasi, tetapi karena, kemampuan berpikir kritis dari warga masyarakat. Kalau begitu di paragraf terakhir ini berupa interpretasi. Kalau kita cek ke atasnya, apakah paragraf atas ini masuk interpretasi atau masuk ke
proses kejadian. Kita lihat. Demikian pula jika kita melihat kembali kondisi masyarakat di negara tersebut. Kemiskinan sangat akrab di pinggiran kota dan di sudut-sudut desa di berbagai pelosok. Akan tetapi mereka jarang melakukan demonstrasi. Hanya satu dua peristiwa. Justru yang jauh lebih getol melakukan hal itu adalah warga yang tinggal di pusat-pusat kota yang secara umum mereka lebih makmur. Nah, di paragraf ini terakhir, paragraf kedua dari akhir ya, ini kan masih berkaitan dengan uraian proses peristiwa tentang demonstrasi. Jadi di paragraf 2 dari akhir, ini masih masuk ke dalam proses kejadian, sementara di paragraf terakhirnya itu masuk ke dalam interpretasi. Nah, itu tadi, eee, pembahasan berkaitan dengan teks eksplanasi dan struktur teks eksplanasi. Untuk kebahasaan teks eksplanasi, nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Terima kasih sudah, memperhatikan penjelasan ini. Semoga memberikan manfaat untuk kalian dan saya pribadi. Terima kasih, cukup sekian untuk penjelasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.